Kalian bisa lihat kan tadi, ini kan lampunya dimatikan ya. Lampunya dimatikan, tapi ada orang, ada gerakan kayak gitu, dan alarmnya langsung nyala, teman-teman. Langsung nyala dan notifikasinya muncul di handphone kita. Gimana? Keren banget kan? Halo teman-teman, selamat datang di channel Saiful Umam. Kali ini aku akan rekomendasikan CCTV Smart IP Camera. Dimana Smart IP Camera ini dimana kita nggak perlu CCTV biasa yang kalian lihat biasanya itu di pojokan ruangan itu. Tapi kita nggak pakai kabel, nggak pakai apapun, kita pakai IP atau pakai WiFi. Jadi nanti kita bisa mengontrol atau melihat hasil CCTV-nya kita itu dari manapun di handphone kita. Dan aku pribadi, aku menggunakan salah satu IP kamera ini produknya, ini yang aku gunakan. Tapi sebelum aku bahas tentang produk ini, aku akan share beberapa merek Smart IP kamera yang aku rekomendasikan. Yang pertama adalah Bardi Smart Indoor IP kamera CCTV. Nah, kayak gini. Kebetulan aku juga pakai Bardi, tapi bukan Bardi yang CCTV ya, tapi yang Bardi yang biasa. Nah, ini Bardi CCTV ini sama kayak punya aku, jadi nanti bisa ngomong, kemudian recording, nge-record hasil rekaman kameranya itu, kemudian kita bisa melihat dari handphone, kita bisa pakai deteksi alarm kayak gini, dan bentuk CCTV-nya kayak gitu ya, dan kita bisa adjust, bisa naikkan gini kameranya, bisa nurunin kameranya, jadi menghadap ke bawah gini. Oke, menghadap ke atas, terus menghadap ke kanan maupun kiri, itu nanti bisa kayak gitu, bisa dikontrol lewat handphone dimanapun dan kapanpun. Jadi mudah banget itu Smart IP kameranya. Nah, kayak gitu. Dan kelebihannya dari Bardi ini itu bisa digunakan menggunakan Google Assistant atau IoT ibaratnya. Jadi kita pakai suara misalnya nanti itu langsung keluar perintahnya, misal matikan, atau misal aktifkan alarm, atau misal aktifkan night vision biasanya. Kalau misalnya lagi malam, night visionnya, tapi biasanya night vision itu akan aktif secara otomatis sih. Kalau misalnya memang cahayanya redup atau nggak ada cahayanya di CCTV itu. Oke, itu yang pertama. Dan ini bisa diintegrasikan dengan beberapa device yang lain, misalnya seperti remote, kemudian lampu misalnya, itu bisa diintegrasikan karena karena semuanya itu berada dalam satu aplikasi. Kemudian yang kedua ini ada UPIN 3 megapiksel Full HD outdoor. Nah, kalau tadi yang Bardi itu untuk indoor, sekarang yang ini untuk outdoor. Kita lihat videonya. Nah, bentuknya kayak gini. Ini boxnya ya. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, ini biasanya cocok digunakan untuk outdoor. Kalau misalnya kalian tahu di pinggir-pinggir jalan, biasanya di tiang listrik itu biasanya ditempelin IP kamera seperti ini, dan kalian bisa lihat itu bisa dikontrol menggunakan handphone. Nah, jadi semuanya itu bisa, dan kita bisa berkomunikasi juga dengan orang pakai handphone itu. Dan ini ada follow recording moving object, ya, kayak gini juga. Kemudian ini ada night vision, jadi kelihatan meskipun lampunya mati, tetap kelihatan. Nah, itu bisa dikontrol di semua ya. Jadi misalnya kita ada beberapa device, beberapa CCTV gitu, kita bisa kontrol dari satu aplikasi, dari satu handphone. Kayak gitu. Nanti akan aku tunjukkan di akhir gimana caranya, cara ngontrolnya. Dan mudah banget, enak banget. Kemudian yang ketiga adalah wireless A9. Nah, ini kamera yang kecil yang biasanya ditempel. Nah, di situ nempelnya kecil-kecil gitu kan. Di dashboard mobil juga biasanya dipakai kalau misalnya kalian lagi mengendara ya, biasanya di dashboard mobil itu ada CCTV-nya kayak gitu, dan itu record selama perjalanan. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa itu kalian bisa ada bukti gitu. Nah, yang ini tuh biasanya digunakan di dashboard mobil sih untuk ininya sih. Sama di ruangan yang kecil-kecil karena ini memang bentuknya kecil dan jangkauannya mungkin ya kecil juga kayak gitu. Tapi sama, ini bisa dikontrol juga menggunakan handphone kayak gini, dan ini ada magnetnya. Jadi kalian bisa pindah-pindahin mini kameranya ini dimanapun kalian mau, karena itu ada magnetnya, tinggal ditempel aja, dijabut kemudian ditempel gitu aja. Kemudian yang selanjutnya adalah Smart WiFi Camera HD.
2 megapiksel kayak gini bentuknya. Ini sama kayak punya aku ya, cuman beda merek aja sih. Bentuknya kayak gitu. Nah, ini bisa live 4 kamera sekaligus dalam satu layar. Ya, punya aku juga kayak gitu sama. Auto tracking face detection, ya. Jadi bisa deteksi muka gitu. Dan nanti kalau diaktifkan itu bisa ngikutin kameranya, bisa ngikutin pergerakannya orang set gini otomatis. Keren nggak? Kayak gitu. Nanti dapat kameranya, kemudian adapternya, kabelnya, buku petunjuknya dan sebagainya. Kayak gitu, bisa dikontrol lewat iPhone, Android, iPad, dan laptop Windows. Kayak gitu, jadi gampang banget untuk monitor apapun ya. Nah, ini pemasangannya bisa di meja dan juga bisa di atap. Jadi kayak dibalik gitu. Nanti ada pilihannya kok, rotate rotate kameranya. Jadi nanti view-nya nanti bisa kebalik kayak gitu. Gampang banget. Untuk masangnya pun gampang banget, tinggal ada dockingnya. Nanti itu ada dockingnya. Jadi misalnya kamu pasang di sini, besoknya kamu cabut terus kamu pindah ke sini, itu gampang banget. Tanpa harus ada mindah kabel-kabel dan sebagainya, nggak usah. Karena ini praktis banget, portable banget. Kemudian yang selanjutnya ada S-Vis. Kayak gini. Nah, ini untuk kamera yang duduk ya, kamera yang di meja biasanya. Nah, ini bisa dikontrol. Nah, itu bisa ngontrol misalnya kamarnya anaknya kayak gimana. Nah, bisa gerak-gerak sendiri gitu kameranya. Dan bisa ngomong, sama seperti punya aku juga bisa ngomong kayak gitu. Kita bisa ngomong lewat handphone, kemudian nanti suaranya akan keluar di CCTV-nya, kameranya. Keren banget. Kemudian ini night vision, sama hampir semuanya pakai night vision ya. Sleep mode. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang khusus ini itu memang dikhususkan untuk ditaruh di meja. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya kalian pengen beli semuanya tadi itu silahkan cek link di description box di bawah ya. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah kamera yang aku pakai, yaitu aku pakai yang Mata Smart IP kamera. Kayak gini. Sama kayak gambarnya kan, kayak gini. Nah, ini kebetulan produknya udah aku pasang, jadi ini nggak ada. Di boxnya nggak ada karena udah aku pasang, kosong. Ini boxnya kosong. Nah, kalau misalnya Smart IP kamera ini sesuai janjiku di awal tadi, aku akan menunjukkan gimana cara mengoperasikannya pakai satu handphone doang, kayak gini. Oke, jadi di mata CCTV ini ada aplikasinya kayak gini. Kita buka. Nah, ini mata CCTV, kemudian kita login. Setelah login, kita bisa melihat semua CCTV yang terhubung dengan akun kita dimanapun juga. Jadi, ini karena aku punya 2 CCTV, yang untuk garasi depan sama yang di rumah sebelah. Jadi, misalnya kita buka di garasi depan. Ini, aku bisa view. Nah, seperti itu. Ini gambarnya, kita bisa miringkan seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ini agak gelap karena yang depan itu terang dan ini kayaknya lampunya nggak dinyalakan, jadi agak gelap kayak gitu. Kita kembali. Nah, ini sebenarnya kita bisa ngomong di CCTV. Jadi saat aku ngeklik tombol mikrofon ini, kita bisa ngomong di CCTV-nya. Kayak gitu. Kedengarannya kayak gimana? Dan kita juga bisa mendengarkan suara yang ada di sekitar CCTV. Kalau misalnya ini buka audio, suaranya akan kedengaran. Nah, itu ya kan, kalian bisa lihat suara motor ini. Nah, itu. Nah, ini aku nonaktifkan dulu. Nah, ini kita juga bisa melihat semua CCTV. Misal ini kita bandingkan kayak gini. Ini semua CCTV yang terhubung dengan akun kita itu bisa kelihatan. Nah, ini CCTV di garasi, ya kan? Kemudian ini CCTV yang ada di rumah sebelah, kayak gitu. Jadi ini CCTV-nya 2 nih. Kalau misalnya kita punya 4 CCTV, nanti akan muncul 4 CCTV kayak gitu. Gimana? Keren kan? Kayak gitu. Jadi kita bisa memantau dimanapun dan kapanpun. Misalnya lebar kayak gini. Nah, dimanapun dan kapanpun kita bisa pantau CCTV-nya. Kita bisa nyalakan audionya. Terlalu berisik nih. Kayak gitu. Dan kita bisa screenshot kalau misalnya ada kejadian apa. Misalnya ini ya, tampilan kayak gini. Kita bisa screenshot. Cekrik. Nah, ini kita bisa simpan. Oh, ini ada sesuatu yang mencurigakan. Oh, ini ada apa-apa kayak gitu sebagai bukti. Jadi kalau misalnya teman-teman
mudik atau keluar rumah itu tetap aman, tetap bisa memantau kondisi rumah kita kayak gimana. Tuh ada yang jalan tuh, yang di sebelah tuh. Nah itu ada orang kan. Nah kita bisa lihat kayak gitu dari manapun karena ini pakai internet kayak gitu. Nah kemudian ada pengaturannya. Di pengaturan ini kita bisa mengatur ini. Nah ini informasi kameranya Galaxy depan, kita bisa nyalakan LED-nya. Kalau misalnya kita nyalakan, nanti kameranya akan nyala, set, kayak gitu. Nah ini gambar terbalik, ini posisi kameranya itu terbalik atau enggak kayak gitu. Kemudian alarm, nah alarm ini keren. Alarm ini adalah pendeteksi gerakan teman-teman. Jadi kalau ini aku aktifkan, ini kebetulan nggak aku aktifkan. Jadi kalau misalnya lagi malam atau lagi nggak ada penghuninya di sana, itu kita bisa aktifkan alarm ini, dan alarm ini akan istilahnya menangkap sensor gerakan. Saat gerakan itu ditangkap, ada gerakan, set, akan mengirimkan notifikasi ke handphone kita. Nah, notifikasinya itu di sini. Bentar, aku kembali ya. Nah, notifikasinya itu di sini. Nah, kita akan menerima notifikasi seperti ini. Kalau misalnya alarmnya mendeteksi gerakan, keren kan? Jadi kita nggak perlu ngelihat satu-satu. Oh, ini mana nih yang ada pencurinya? Misalnya ada barang kita yang hilang. Nah, kita bisa pakai alarm ini. Nah, saat ada notifikasi, kita bisa buka. Misalnya ini ya, contohnya ya. Kita bisa buka dan bisa melihat videonya pada saat alarm itu nyala. Kita coba lihat di sini ya. Nah, ini. Nah, tuh ada orang. Oh, sebentar. Oke. Nah, tuh ada orang kan? Kita bisa lihat dan ada bunyi alarm tadi, keras banget. Kayak gitu. Kita buka lagi. Nah, jadi kita bisa ketahuan kalau misalnya ada pencuri, even itu lampunya dimatikan. Kalian bisa lihat kan tadi, ini kan lampunya dimatikan ya. Lampunya dimatikan, tapi ada orang, ada gerakan kayak gitu, dan alarmnya langsung nyala, teman-teman. Langsung nyala dan notifikasinya muncul di handphone kita. Gimana? Keren banget kan? Jadi ini keren banget, ini nyaman banget. Jadi CCTV ini nggak hanya memantau kondisi TV-nya, kondisi ruangannya, tapi kita juga bisa mendapatkan notifikasi kalau ada gerakan. Dan ini nggak perlu komputer. Biasanya kan CCTV di departemen store atau di mana itu kan harus nyambung ke komputer. Ini nggak perlu teman-teman. Ini ada micro SD memori yang ada di CCTV-nya. Nanti aku akan jelasin. Oh, bentar, bateraiku habis. Memori yang ada di CCTV itu bisa kita buka di sini. Dia menyimpan rekaman semua aktivitas yang direkam itu selama kayak gini. Sekarang aku record ini itu tanggal 25 bulan 3. Oke, 25 Maret. Tapi dia itu menyimpan dari tanggal 18. Ini kalian bisa lihat. Dari tanggal 18 24 jam. Tuh, sampai jam 23. Jadi mulai jam 0 sampai jam 23. Jadi 24 jam dipantau. Mulai dari 7 hari kemarin, 1 minggu kemarin. Jadi kita bisa lihat misalnya di 22 jam 11 katakanlah, kita bisa kita bisa putar di sini rekaman dari tanggal itu tadi. Nanti di atasnya di sini juga ada tanggalnya, kalian bisa lihat tanggalnya. Nah, kita bisa putar rekaman ini. Kalian bisa lihat tanggalnya itu tanggal 22 bulan 3 jam 11. Kayak gitu. Kita bisa lihat rekaman-rekaman yang sebelumnya. Kayak gitu. Nah, dan ini kita juga bisa screenshot. Misalnya ada gerakan aneh, kita bisa screenshot, klik kayak gitu, bisa disimpan di handphone, nanti bisa sebagai barang bukti kayak gitu. Kalau misalnya kita lapor polisi atau sebagainya kayak gitu. Gimana? Keren banget kan? Kayak gitu teman-teman. Jadi sudah ada notifikasinya di sini. Sudah ada notifikasi di sini. Ini ada banyak nih. Ini dulu aku coba-coba soalnya. Ada banyak sekali notifikasinya dan bisa lihat nih notifikasinya kayak gimana. Terus nanti waktu nyala itu ada gerakan yang mencurigakan, itu kita bisa langsung lihat di sini kayak gitu. Dan kita bisa nge-view berbagai macam kamera. Jadi kalau misalnya kalian beli 3, nanti muncul 3 di sini, tetetek gitu. 4 ya, nanti muncul 4 tetetek gitu. Oke, kayak gitu teman-teman. Dan ini kita bisa juga format, misalnya kita pengen mengatur dari awal. Nah, kemudian ini juga bisa pengelolaan sub akun. Jadi misalnya yang mantau rumah itu ada kamu sama istri kamu atau suami kamu kayak gitu. Oke, jadi itu tadi caranya gimana? Praktis kan, mudah kan? Jadi kalau misalnya aku pergi kemanapun atau pergi ke
Oh ya ke tempat apapun keluar lah, aku bisa tetap memantau kondisi rumahnya kayak gimana. Dan tadi kalian bisa lihat kan ada alarmnya otomatis, jadi kalau misalnya ada pergerakan atau ada apa, alarmnya nyala dan akan langsung ada notif di handphoneku dan aku bisa melihat misalnya ada pergerakan apa di sana. Kalau misalnya ada pencuri atau ada apa, itu aman banget karena bisa ketahuan dari sana. Dia akan bisa merekam pencurinya kapan dan alarmnya nyala, tek, kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen beli CCTV kayak punyaku atau smart IP kamera yang aku rekomendasikan tadi, silahkan cek link di description box di bawah. Semoga membantu. Kalau misalnya kalian nanti mudik, katakanlah ini kan mau lebaran, nggak tahu ini uploadnya nanti bakalan kapan. Tapi kalau misalnya kalian menonton ini sebelum lebaran, misalnya kalian mau mudik, sangat butuh banget CCTV yang kayak gini. Ya gitu. Dan harganya murah banget kok, nggak sampai sekitar 200 ribuan rata-rata. Tadi kayak punya aku ini 200 ribuan. Jadi murah banget kalau misalnya kalian pengen aman dan pengen memantau kondisi rumah kalian. Biar lebih aman lagi, kalian bisa beli ini sebelum kalian mudik. Oke? Cek link di description box di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!